kenapa sih pasangan kita selingkuh atau bahkan lebih suka bersolek untuk pria lain. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kubis. Kali ini Kang Kubis ingin membahas seputar kehidupan rumah tangga. Seperti biasa ya, pada kesempatan kali ini Kang Kubis ingin membahas mengenai 11 kelemahan istri selingkuh. Ini tentunya adalah hal yang memang perlu kita pahami sama-sama, kita ketahui sama-sama, karena tentunya keluarga harmonis atau rumah tangga yang harmonis adalah harapan semua orang. Nah, jadi gak ada salahnya, mungkin tidaklah berlebihan ketika kita bahas ya pada kesempatan kali ini. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silakan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Hal yang pertama yang perlu kita ketahui adalah memahami perilaku istri, ya, memahami hal-hal yang memang terjadinya perubahan pada pasangan. Ini adalah hal yang penting karena ini adalah merupakan sebuah isyarat ya untuk kita semua. Nah, lalu setelah kita memahami, gak ada salahnya apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, kita pelajari ya, apa sih sebetulnya kemauan pasangan. Ini adalah hal yang pertama. Lalu hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah memenuhi kebutuhan pasangan secara lahir dan batin. Nah, ini tentunya adalah harapan semua orang ya. Ini adalah hal-hal yang memang perlu kita lakukan ketika kita ingin tahu betul ya, kenapa sih wanita ini banyak berselingkuh, apa penyebabnya dan apa yang harus kita lakukan. Ini adalah merupakan sebuah solusi awal sebelum terjadi masalah di tengah kehidupan rumah tangga. Tentunya adalah hal yang rentan dengan permasalahan perselingkuhan. Ini yang kedua. Hal yang ketiga, ini juga menjadi salah satu alasan ya. Jangan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk apapun ya. Karena ini adalah hal yang tidak boleh terjadi. Karena ini bisa pada akhirnya menjadi seseorang ini menyebabkan seseorang berselingkuh karena mendapatkan perilaku yang memang tidak mengenakan dari pasangan. Ini adalah hal yang kadang terlupakan. Ya, kita merasa bahwa wanita ini setelah menjadi istri kita ini boleh diapain aja. Ini adalah hal yang memang tidak perlu terjadi karena apapun yang kita lakukan terhadap pasangan kita, seyogianya adalah hal-hal yang membuat pasangan kita menjadi lebih penurut dan merasa terlindungi. Ini. Lalu yang keempat adalah seorang suami seyogianya harus senantiasa bisa memberikan hal-hal yang memang bersifat mengayomi, termasuk bertutur kata lembut yang mampu menyejukkan hati wanita dan memberikan perlindungan sepenuhnya kepada pasangan kita. Ini adalah tentunya ketika seseorang pria, entah itu wanita, mendapati hal-hal seperti ini adalah hal yang paling diharapkan dalam hidup. Ini tentunya. Nah, hal ini tentunya bisa mengurangi timbulnya perselingkuhan karena adanya sinergi yang baik satu sama lain. Yang kelima adalah ciptakan suasana harmonis. Libatkan pasangan dalam segala hal. Ya, tentunya kehebatan seorang suami ini tidak lepas dari dukungan di belakangnya, bahwa ternyata kesuksesan suami karena didukung adanya pasangan yang setia di belakangnya. Apapun alasannya, ketika tidak ada dukungan dari pasangan ini merasa bahwa apa yang kita lakukan ini hampa. Ya. Jadi tentunya di balik kesuksesan seorang pria ada dorongan dari seorang wanita yang setia. Ini adalah hal yang memang sangat mungkin terjadi bila kita terus melakukan hal-hal yang memang positif untuk pasangan kita. Lalu kemudian yang keenam, bicara tentang perubahan. Nah, ini tentunya kenapa sih pasangan kita selingkuh atau bahkan lebih suka bersolek untuk pria lain. Ini karena ada kemungkinan bosan melihat pasangan sendiri yang penampilannya begitu-begitu saja. Jadi ketika menginginkan perubahan di tengah kehidupan rumah tangga, tentunya adalah harus berubah sama-sama. Jadi gak ada salahnya suami juga harus selalu tampil menarik di hadapan istri tercinta. Ini adalah satu solusi ya, salah satu solusi agar kita tahu betul sih apa sih sebetulnya kelemahan-kelemahan wanita ketika berselingkuh. Ya, jadi kelemahan ini kita kuasai, maka dengan demikian dengan harapan tentunya adanya imbal balik saling memahami dan pengertian satu sama lain. Kemudian yang ketujuh, beri perhatian pasangan kita dari hal yang kecil tapi bermakna. Nah,
Misalnya adalah kejutan-kejutan kecil adalah pada saat ulang tahun. Ini adalah mungkin nilainya nggak seberapa, tapi bentuk perhatiannya ini sangat bernilai bagi seorang wanita. Dan kita paham betul bahwa wanita adalah makhluk yang harus diperlakukan lembut, ya. Karena kalau kita bicara jauh bahwa pasangan kita ini tercipta dari salah satu tulang rusuk kita. Nah, kita paham bahwa tulang ini kalau diperlakukan keras maka akan patah. Namun ketika dielus, dia akan nurut. Itu adalah sebuah memang kenyataan yang harus kita hadapi. Lalu yang kedelapan, bisa tidak bisa, mau tidak mau, kita harus senantiasa membangun kedekatan kepada semua pihak. Artinya bukan hanya dekat dengan pasangan kita, tapi usahakan kita harus dekat dengan anak-anak kita, lalu dengan kedua orang tua kita, baik untuk orang tua kita sendiri maupun untuk orang tua si istri. Karena di sini sering terjadi perbedaan prinsip, ya. Kadang ada seseorang yang memang suka dengan istrinya tapi tidak suka dengan orang tua istri. Begitu pula suka dengan suami tapi tidak menyukai dengan orang tua suami. Bahkan mau bertandang ke rumahnya saja kadang ada kesan yang kurang mengenakan. Ini salah satu hal yang menjadi penyebab kurang nyaman di tengah kehidupan rumah tangga kita. Ini harus kita netralisir secara dini, ya. Lalu yang ke-9, ini adalah hal yang selalu terlupakan atau sering terlupakan, yaitu ketika kita memiliki sesuatu yang lebih. Nah, kita lupa untuk memprioritaskan, ya, atau untuk mengutamakan keluarga-keluarga inti. Bahkan ketika kita sedang berjaya, lebih suka memprioritaskan orang lain atau mengutamakan orang lain. Ini kan kalau pasangan tahu, entah itu suami, entah itu istri, ketika melakukan seperti itu tentunya menjadi hal yang tidak menyenangkan. Ini. Hal yang ke-10 yang memang usahakan ini bisa dipertahankan, yaitu jangan pernah ada perselingkuhan di antara kita. Ya, jadi ketika tentunya banyak hal yang sudah kita lakukan di atas, maka pertumbuhan kepercayaan satu sama lain ini sudah menguat. Maka jangan kotori kepercayaan dengan hal-hal yang tidak baik untuk keharmonisan rumah tangga. Ya. Lalu kemudian yang terakhir, yang ke-11, yang sangat tidak kalah pentingnya, ya, ini adalah hal-hal yang penting. Ciptakan suasana yang religi di tengah kehidupan rumah tangga kita. Artinya ketika kita berusaha untuk menjadi imam, adalah imam dalam segala hal termasuk dalam peribadahan, yaitu memberikan contoh-contoh yang baik untuk para makmum kita atau orang-orang yang memang ada di belakang kita yang selama ini memberikan dukungan. Nah, sahabat, itu adalah 11, ya, hal-hal yang harus dilakukan untuk mengetahui betul sebetulnya kelemahan-kelemahan seorang istri ini ada di 11 poin ini, ya. Ketika kita bisa melakukan paling tidak 10 saja, kita insya Allah keluarga kita akan selalu harmonis dan bahagia. Nah, sahabat, mudah-mudahan bermanfaat, dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.